Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ahmad Triutomo dari Prodi Ilmu Hukum kelas A3 dengan NIM 19020566017. Oke, cukup itu saja perkenalannya. Langsung saja ke materi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kedudukan hukum pemerintah, kewenangan pemerintah, dan tindakan pemerintah. Apa sih itu kedudukan hukum pemerintah? Kedudukan pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dan sebagai wakil dari badan hukum privat. Kewenangan pemerintah sesuai asas legalitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam kewenangannya. Penerapan asas ini menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Artinya, yaitu asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah. Pemerintah dalam hukum publik. Apa sih itu hukum publik? Yaitu hukum publik negara merupakan organisasi jabatan, dan di antara jabatan-jabatan ini ada jabatan pemerintah. Menurut Indro Harto, lembaga-lembaga hukum politik memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum perdata dan melalui organ-organnya. Yang kedua yaitu macam-macam jabatan pemerintah. Macam-macam jabatan pemerintah, yang pertama yaitu sebagai instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif negara. Yang kedua yaitu sebagai instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berada pada peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan urusan pemerintah. Yang ketiga yaitu sebagai badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintahan dan maksud untuk melaksanakan tugas pemerintah. Yang keempat yaitu sebagai instansi yang merupakan kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Yang kelima yaitu sebagai lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan. Yang ketiga, kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Apa sih itu hukum privat? Pasti penonton semua beberapa ada yang belum tahu. Hukum privat adalah hukum yang mengatur antara sesama manusia antar satu dengan yang lainnya yang memiliki kepentingan perorangan. Badan hukum adalah kumpulan orang-orang, yaitu semua yang ada di dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagai manusia yang memiliki hak dan kewenangan seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, misalnya perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, dan sebagainya. Tindakan hukum pemerintah di bidang keperdataan yaitu sebagai wakil dari badan hukum yang tunduk dan diatur dengan hukum perdata, sehingga kedudukan pemerintah dalam hukum privat sebagai wakil dari badan hukum keperdataan.
kita lanjut ke materi selanjutnya. Adapun kewenangan pemerintah. Kewenangan pemerintah menurut beberapa ahli antara lain yaitu Indro Harto dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirumuskan, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain mengandung makna untuk keabsahan atau legalitas dari setiap perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan atau pejabat tun atau tata usaha negara, juga menunjukkan bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun menurut Ridwan HR menjelaskan bahwa seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperoleh melalui tiga cara. Melalui tiga cara. Yang pertama yaitu melalui atribusi, yang kedua melalui delegasi, yang ketiga melalui mandat. Apa sih itu atribusi? Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Sedangkan delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya. Nah, ini apa itu mandat? Pasti kalian tidak asing lagi dengan apa itu sih kata mandat. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan yang dijalankan oleh organ lain atas namanya atau nama yang menyuruh organ tersebut. Yang selanjutnya yaitu tindakan pemerintah. Adapun pengertian dari tindakan pemerintah yaitu setiap tindakan atau perbuatan oleh alat pelengkap pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintah. Adapun unsur-unsur tindakan hukum pemerintah antara lain tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintah atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara. Yang kedua, tindakan tersebut dilakukan guna menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga yaitu perbuatan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Adapun macam-macam hukum tindakan pemerintah sudah saya sampaikan di awal bahwasanya tindakan pemerintah itu ada dua. Yang tadi yaitu ada tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Tindakan hukum publik yaitu pemerintah mewakili rakyat sebagai lembaga hukum, sedangkan hukum privat yaitu antar perseorangan. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik tindakan hukum pemerintahan. Dalam setiap negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintahan harus selalu didasarkan pada asas legalitas atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tindakan-tindakan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka melayani kepentingan umum yang kristal
yang dikristalisasikan dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.